Ong Rahayu, Wigenamastu Namusda. Selamat malam Guru. Ini saya akan membacakan lagi sambungan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin belum sempat dibicarakan. Ini tentang beliau Ketua Biang Agung Calon Arang. Ada pertanyaan dari sahabat kita. Begini pertanyaannya Guru. Siapa nama kecil beliau? Tuh. Nah. Terus kenapa jadi Ratu Ningtyah gitu? Lalu pertikaian dengan Airlangga. Bagaimana itu terjadi pertikaian dengan Airlangga? Lalu di mana sejatinya dan kebenaran istana calon arang itu sendiri? Nah, yang kenapa di situs itu dibilang angker? Terus apa arti dari jalmo moro dan jalmo mati? Jalmo moro, jalmo mati. Oh, jalmo moro, jalmo mati. Nah, apakah penduduk di sana tetap mempertahankan situs tersebut atau bagaimana, atau membiarkan begitu saja? Itu begitu dulu pertanyaannya Guru. Baik, kita sambung lagi. Jadi pertanyaannya banyak sekali nih. Jadi yang pertama, siapa nama kecilnya? Nama kecilnya Ratu Biang Agung Calon Arang. Jadi begini, nama kecil beliau itu adalah Tanting Mas. Jadi Tanting, bukan Canting. Tanting Mas. Ya, jadi itu nama kecilnya. Beliau adalah Tanting Mas. Beliau setelah beryoga, ya, setelah beryoga di Setra, namanya itu adalah Setra Gandamayu, maka beliau dianugerahi oleh Hyang Nini Bhagawati. Jadi esensi lain daripada Durga Dewi. Jadi Nini Hyang Bhagawati memberikan beliau sebuah penyempurnaan ilmu. Nah, ilmunya itu sama dengan namanya, yaitu Tanting Mas. Tapi di Bali dikenal dengan Canting Mas. Nah, begitu. Jadi itu ada kurang lebih ada salah sebut atau mungkin kebiasaan kita saja. Kalau bilang Tanting itu susah, jadi menjadi Canting Mas. Nah, seperti itu penugerahan dari Nini Hyang Bhagawati. Itu nama kecil beliau. Nah, terus di mana? Kenapa beliau menjadi seorang ratu? Nah, ini beliau ini dinikahi sama Empu Kuturan. Jadi begitu hamil, ya, hamil mengandung Dyah Ratna Mangali ini, Empu Kuturan mendapatkan tugas, yaitu tugasnya adalah ke Bali menyebarkan tentunya adalah agama Hindu, yaitu maka di Bali terjadilah penyatuan sekte-sekte menjadi Trimurti, itu biar cepat saja, menjadi paham Trimurti, jadi paham Trikayangan. Jadi sekte-sekte itu disatukan. Nah, tentunya saya tidak akan membahas penyatuan itu. Nah, disinilah beliau menjadi seorang janda. Artinya orang yang sudah ditinggal sama suaminya, maka itu disebut dengan janda, atau di Jawa disebut dengan rondo. Nah, rondo. Maka nama beliau, nama lain beliau juga disebut Ratu Ingdirah, karena beliau berkuasa di desa Girah. Nah, itu nama lainnya adalah Walu Nate Ingdirah. Nah, terus di dalam tarian disebut Nateng Dirah karena ada Sengawan di sana.
Nate ing dirah, kalau dicepatkan AI menjadi E, jadi nateng dirah. Nah begitu, itu sama saja penyebutannya, sama saja. Tetapi yang perlu kita ketahui sesungguhnya adalah nama kecilnya, benar ini. Jadi nama kecil beliau itu adalah Tanting Mas. Tentunya kalau kita bisa afirmasi membayangkan keadaan beliau dengan nama Tanting Mas, tentunya tidak akan lepas dari pikiran kita bahwa beliau itu pasti cantik. Ya. Cantik, anggun, tetapi berkarakter keras. Nah, seperti itulah kurang lebih kalau kita mengafirmasi nama itu. Ya, mungkin lebih cantik dari artis-artis nasional. Nah, begitu menurut saya sendiri mengartikan nama itu. Nah, keberadaan beliau di Desa Girah tentunya adalah sangat dihormati. Sangat dihormati oleh masyarakat di sana. Jadi semua rakyat di Girah itu tunduk sama perintah beliau. Apalagi Desa Girah itu atau Gurah itu yang sekarang namanya adalah Sukorejo. Nah, begitu kalau kita ke sana, terus kalau kita bayangkan Sukorejo itu luas dan kurang lebih mungkin berapa hektar itu kemarin diceritakan. Ya itulah kekuasaan beliau. Jadi sangat tunduk sama perintah beliau dan masyarakat di sana terkenal dengan kebaikannya. Jadi tidak pernah namanya neko-neko. Sehingga beliau juga disebut dengan ratunya. Ratunya di Girah itu, maka disebut dengan Nate ing Girah atau Ratu ing Girah. Itu. Jadi ada yang menyebut Walu Nate ing Girah, ada seorang janda. Seorang janda yang menjadi ratu di Desa Girah. Itu aja artinya sesungguhnya kalau kita terjemahkan. Nah itu. Kemudian apa lagi itu? Istana. Istananya di mana sesungguhnya? Jadi situs itu. Jadi orang boleh berkomentar atau menolak komentar saya, apa pernyataan saya, boleh. Ada yang mengatakan mungkin nanti di mana, terserah. Terserah. Tetapi tentunya saya memahami ini tidak berdasarkan atas riset. Benar. Secara data faktual kita tidak punya. Saya tidak punya. Tetapi kalau dari spiritualnya, beliau itu memang di situs itulah sebenarnya kerajaannya. Di situs itu. Tidak ada yang lain. Jadi di situs itulah sesungguhnya beliau berdiam. Jadi beliau berdiam, beliau berkeluarga, ya mungkin masak di sana, belajar juga di sana dan lain sebagainya. Jadi di sana. Tidak ada di tempat lain. Nah, walaupun ada yang mengatakan ada tempat lain, silakan, itu sah-sah saja. Itu. Cuman beliau tidak memberikan sah bukti. Misalnya begini, oh tempat saya di sini lah, di situs ini. Kalau orang-orang nggak percaya nih bawa buku ini, tidak seperti itu. Jadi sifatnya adalah atmanastuti, sesuai dengan keyakinan saya. Atas wejangan beliau. Nah seperti itu. Jadi apa namanya? Biar nanti tidak ini didebat. Kalaupun mau mendebat tentang kebenaran itu, ayo kita cari sama-sama di mana sesungguhnya. Jadi Jero Rudra Geni tetap siap untuk itu. Nah, itu. Iya Guru. Lanjut lagi dengan kenapa di situs itu dibilang angker? Begini, tahun 1996, saya bulannya lupa, tanggalnya lupa, tahunnya ingat, 1996. Pertama kali saya ke sana, situs itu tidak seperti itu. Masih berserakan. Dan orang takut masuk ke situs itu. Karena ada semboyan di sana. Ada istilah sebuah ungkapan orang-orang tua di sana bahwa tanah itu di situs itu adalah
dibilang jalmo moro, jalmo mati. Kalau ada orang datang pasti mati. Nah, apakah ini sebuah semboyan atau misalnya sebuah kata-kata yang memang untuk mensugesti orang agar situs ini tidak diganggu gitu. Kalau orang berbondong-bondong ke sana, terus tidak ada sebuah semboyan atau moto jalmo moro jalmo mati, mungkin saja situs itu udah nggak ada, udah dijarah semuanya. Itu mungkin itu. Jadi menurut saya jalmo moro jalmo mati itu bisa benar. Satu, bisa benar. Kedua, tidak diragukan lagi. Ketiga, jalmo moro jalmo mati harus diyakini. Kalau tidak begitu, tidak tengah alias tidak angker empat itu. Nah, seperti itu. Jadi merujuk pada pertanyaan kenapa di sana angker. Ya memang angker. Tahun 96 itu nggak ada apa. Hanya kebun-kebun itu saja. Situs-situs ini masih berserakan. Seandainya di sana terjadi apa-apa, ya mati sendiri. Enggak seperti sekarang. Sekarang kan udah lampu ada, jalan kita sudah ada, fasilitas juga sudah ada. Coba tahun itu. Nah kan bisa kita ngomong apa. Jangankan akan meditasi seperti yang kita lakukan. Mau duduk aja berpikir ini. Duduk di sebelah mana? Kalau duduk di sini, ya kalau di sini nggak ada apa, tahu-tahu nanti kepala siapa kita duduk, kan begitu. Tetap kita berpikir tentang hal-hal yang gaib. Kenapa kita berpikir tentang hal yang gaib? Satu, tempat itu baru kita kunjungi. Kita tidak tahu sesungguhnya apa itu. Nah, seperti itu. Ya, makanya ada moto itu. Jadi ada falsafah Jawa, jalmo moro, jalmo mati, hanya untuk mempertahankan agar situs itu tidak dirusak. Boleh kita berpikiran seperti itu. Oke, lanjut. Begini, kemarin kita kan ada beberapa juga pertemuan sama penduduk. Apakah memang penduduk di sana itu mempertahankan atau bagaimana? Begini, dulu tentu akan berbeda dengan sekarang. Dulu lagi, zamannya calon narang atau biang agung berbeda lagi. Ya tentu itu berkaitan dengan sistem perpolitikan ya di Indonesia. Jadi kalau menurut saya simpulannya penduduk di sana sekarang, nah kita bicara sekarang, sangat mempertahankan situs ini. Jadi situs ini sangat dipertahankan, sudah mulai mengerti tentang keleluhuran, sudah mulai mempertahankan adat dan budayanya. Jadi kita tidak akan menyebut agama di sini, adat dan budayanya. Mereka ini siap mempertahankan. Buktinya sekarang kan mulai diadakan setiap bulan 1 Syuro itu diadakan kirab. Jadi dari alun-alun balai desa terus diarah sampai ke situs ini. Nah berarti kan adat dan budaya kan sudah berlangsung dan mereka juga sudah mengingat dan siap untuk mempertahankan satu-satunya milik di kampung mereka atau desa mereka yaitu. Dan mereka harus bersyukur karena ini juga bisa untuk apa? Satu, sebagai pemersatu ya dari segala lapisan orang, baik Bali, Jogja, apalagi Jawa Timur, Jawa Tengah, kumpul nanti di sana, maka itu akan menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa, di mana kita akan mencanangkan. Nah itu sebenarnya janji saya akan mencanangkan sebuah acara nanti di sana, yaitu adalah temu budaya Nusantara. Kita fokuskan di sana. Jadi cita-cita saya besar ini, tetapi ya mudah-mudahan lah dikabulkan. Nah seperti itu. Begini Guru,
untuk arah-arahan tadi, apakah arah-arahan itu berupa apa gitu dan siapa? Jadi arak-arakan ini satu berupa gunungan atau tumpengan. Nah, di sana Itu hasil satu bumi. hasil bumi, buah semua sama seperti yang dilakukan di Keraton Jogja. Di Sekaten dan lain Ya, di sebagainya. Solo di Ya, Sekatenan, di Sekatenan, gunungan namanya. gunungan. Nah, ini adalah simbol kemakmuran. Jadi isinya itu ya segala buah bla bla dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, Berarti itu isinya. ada simbol perempuannya Ada juga, simbol laki-laki ada juga. dua Ya. simbol perempuan dan laki-laki. Nah, kalau yang perempuan Ya. itu diarak sampai di situs. Kalau yang laki-laki tidak boleh. Jadi yang laki-laki cukup sampai di luar batas pagar. Oh, Mungkin iya, iya, 100 iya. meter dari pagar baru boleh. Jadi yang laki-laki ini, tumpengannya ini nyampe katakanlah di apa nih? Pas batas sawah itu. Gapura. Ya, gapura itu. Gapura Nah, di masuk. sanalah itu akan Pecah. apa namanya direbut sama orang-orang, katakanlah begitu, diperebutkan, berkah. ngelap berkah. Nah, yang perempuan ini sampai di situs. Itu sampai di situs yang perempuan. Nah, seperti itu. Jadi di sana juga ada jamu. Jadi ada beberapa orang perempuan yang gendong jamu juga ada, yaitu adat dan budaya dari mereka. Terus ada juga yang bawa umbul-umbul. Kemudian ada panji-panji kebesaran tentang Ratu Biang Agung Calon Arang. Tentunya semua akan diarak ya sampai di situs tersebut. Nah, seperti itu. Memang luar biasa. Jadi di luar sana. biasa mereka di sana Di sudah sana mulai mulai mengerti tentang budaya, tentang budaya dan adat peninggalan mereka. leluhur. Ya. Nah, itu. Gini Guru, mohon izin. Saya mau bertanya dengan Bapak Wayan. Yang Silakan. kemarin beliau juga mengikuti jejak bersama guru ke situs Calon Arang. Kemarin di sana itu makemit istilahnya. Makemit nih Pak. Nah, di situ ada dilakukan meditasi. Meditasi yang di bawah perlindungan guru juga, dawuh beliau juga. Apa yang dirasakan Bapak waktu meditasi itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama kami bersama dengan Taksu Rudra Napak Tilas ke tempat itu adalah suatu impian sesungguhnya, adalah sesuatu yang kita sudah impikan, yang kita jadikan sebuah rencana, lalu terrealisasilah pada saat itu. Jadi kebayang bagaimana sampai di sana, Bahagia itulah luar biasa, seperti feel at home, seperti merasa pulang gitu. Jadi yang saya rasakan pada waktu itu bahwa desa tersebut tidak lebih dari sebuah perguruan sejatinya yang saya rasakan. Itu terbukti daripada adanya sisyo-sisyo seperti Rendalendi, Paksirse, Jalan Guyang. Itu kan sisyo-sisyo daripada Waluna Tengkira yang sangat tekun. Dan yang saya bayangkan waktu itu, betapa sisyo-sisyonya itu justru berubah menjadi sebuah tentara yang handal, yang dihandalkan oleh Waluna Tengkira ketika diserang secara tiba-tiba oleh kerajaan Kediri, oleh sesuatu yang dia tidak ngerti kenapa diserang. Jadi di sana akhirnya saya merasa menaruh sebuah keprihatinan bahwa saya ingin, seandainya ini bisa saya pakai sapu tangan saya yang paling suci, saya ingin serahkan untuk menghapus duka lara beliau. Mudah-mudahan sejarah itu bisa kita luruskan selurus-lurusnya, seadil-adilnya. Benar. Karena faktor kekalahan itu mempengaruhi daripada cerita. Jadi sudah lumrah dalam suatu peristiwa yang kalah perang itu akan selalu dijadikan tokoh yang jahat. Begitu juga sebaliknya. Jadi kekusukan kami pada waktu itu sangat luar biasa, dan kami merasa bahwa kehadiran beliau waktu itu, di mana dalam batin yang paling kecil
di Jawa itu ada pernah saya dengar istilahnya memahayu-hayuning jagat atau memahayu-hayuning buana amprasta dur angkara murka. Jadi saya membayangkan bahwa Waluna Tengdira itulah yang memegang kedua karakter tersebut, bahwa jagat atau buana itu dia indahkan. Terbukti kerajaan Kediri pun kalah pertaniannya waktu itu. Dan juga Ambrasta Dor Angkara Murka, artinya dia memiliki kekuatan khusus untuk dapat menghalau atau menghancurkan keangkara murkaan. Jadi itu perasaan pribadi semata. Mohon guru udar, mohon guru perdalam lagi. Siapa tahu ini berkenan atau bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Monggo, Bu.